Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak Cordova, bagaimana kabarnya hari ini? Insya Allah kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar tematik 3D subtema 2. Materi kita pada hari ini adalah menghitung pengurangan dengan hasil yang sudah diketahui. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah 1. Siswa mengetahui bahwa lawan dari pengurangan adalah penjumlahan. 2. Siswa mampu membuat kemungkinan pengurangan dari dua bilangan caca. 3. Siswa dapat menghitung pengurangan yang salah satu pengurangan dan hasilnya sudah diketahui. Nah, biasanya kita belajar pengurangan 347 dikurangi 200 sama dengan 147. 267 dikurangi 125 sama dengan 142. 178 dikurangi 150 sama dengan 28. Nah, hari ini kita akan belajar yang luar biasa. Seperti titik-titik ditambah dikurangi titik-titik sama dengan 250. Titik-titik dikurangi 200 sama dengan 513. 425 dikurangi titik-titik sama dengan 190. Bagaimana caranya? Yuk kita pelajari bersama-sama. Nah, bilangan pengurangan bisa ditulis A dikurangi B sama dengan C, dengan A lebih besar dari B atau C. 7 dikurangi 5 sama dengan 2. Angka 7 lebih besar dari 5 atau 2. Maka kita bisa menghitung A dengan A sama dengan C tambah B. Nah, kita menghitung pengurangan ya. Jangan lupa, pengurangan adalah lawan dari penjumlahan. Titik-titik dikurangi titik-titik sama dengan 210. Nah, di sini belum ada nih angkanya. Nah, kita akan mengisi di titik-titik yang kedua. Nah, misalnya ini tulis angka 130. Nah, karena belum ada angkanya, jadi kita dijumlahkan ya, karena kan pengurangan lawan dari penjumlahan. Kita tambah 210 ditambah 130 sama dengan 0 tambah 0, 0, 1 tambah 3, 4, 2 tambah 1, 3. Hasilnya adalah 340. Nah, mari kita buktikan. 340 dikurangi 130 sama dengan 210. Sama kan? Ya, kita tulis ya, 130-nya ditaruh di titik-titik kedua, 340-nya di titik-titik pertama. Bagaimana? Sampai sini paham? Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini misal ini punya soal yang hasilnya 245. Nah, tapi pengurangan yang sudah kamu pelajari di video yang kemarin kan penjumlahan. Nah, sekarang pengurangan. Titik-titik dikurangin titik-titik sama dengan 245. Nah, misalnya ini tulis angka 100. Nah, bagaimana caranya? Caranya 245 ditambah 100 sama dengan 345. Kita tulis 345. Lanjut soal yang kedua.
Titik-titik dikurangi titik-titik sama dengan 245. Misal ini tulis lagi angka 300. Caranya ya 245 ditambah 300 sama dengan 545. Kita tulis ya. Nah, soal yang ketiga, titik-titik dikurangi 275 sama dengan 245. Karena angkanya sudah ditulis, langsung aja kita jumlahkan. 245 ditambah 275 hasilnya 520. Kita tulis 520. Soal yang keempat, titik-titik dikurangi 356 sama dengan 245. Sama seperti tadi, kita jumlahkan. 245 ditambah 356 hasilnya 601. Kita tulis ya. Oke, bagaimana sampai sini paham? Insya Allah. Nah, bagaimana kalau 710 dikurangin titik-titik sama dengan 245? Atau titik-titik dikurangi 250 sama dengan titik-titik. Bagaimana cara menghitungnya? Apakah sama seperti yang di atas? Nah, jika dalam pengurangan angka yang di depan sudah diketahui, maka cara menghitungnya tetap dikurang ya. Nah, 250 dikurangi titik-titik sama dengan titik-titik. 300 dikurangi titik-titik sama dengan titik-titik. 175 dikurangi titik-titik sama dengan 90. 420 dikurangi titik-titik sama dengan 120. Nah, 250 dikurangi 75 berapa? Langsung aja 175. Nah, 300 karena di sini titik-titiknya belum ada angkanya, sama dengan juga belum ada angkanya, jadi terserah ya. Misalnya ini mau tulis angka 95. Nah, kita langsung kurangin aja. 300 dikurangi 95 sama dengan 205. Nah, soal yang keempat 175. Nah, karena angka di depan sudah diketahui, maka langsung kita kurang. 175 dikurangi 90. Hasilnya 85, kita tulis. Yang keempat, 420 dikurangi titik-titik sama dengan 120. Kita kurangin juga ya. Hasilnya 300. Bagaimana yang seperti ini, paham? Ya. Nah, angka yang diketahuinya di tengah. Tadi kan yang diketahuinya itu di depan. Nah, kalau sekarang yang diketahuinya di tengah. Bagaimana caranya? Nah, angka yang lebih besar dari 250. Nah, tidak boleh angkanya lebih kecil dari yang di tengah. Berarti dia harus lebih besar daripada angka yang di tengah. Nih, misalnya ini tulis angka 382. Bagaimana? Langsung dikurangin ya. Hasilnya 132. Yang kedua, ini tulis angka 464 dikurangi 140. Hasilnya 324. Ingat, yang di depan harus lebih besar dari angka yang di tengah. 90 harus lebih besar dari 90. Angka berapa ya? Ini tulis 120. 120 dikurangi 90 sama dengan 30. Bagaimana? Insya Allah paham. Nah, dalam soal cerita, jumlah keseluruhan ditulis di bagian paling depan. Ingat, dalam soal cerita, jumlah keseluruhan ditulis di bagian paling depan. Misalnya ini punya soal. Jumlah seluruh siswa kelas 3 adalah 126. Jika anak perempuan ada sebanyak 66, maka berapa jumlah anak laki-laki kelas 3? Diketahui ya. Jawab.
Nah, kita tulis dulu jumlah keseluruhannya. Ada berapa jumlah seluruhnya? 126. Terus jumlah anak perempuan berapa nih? 66. Nah, yang ditanya jumlah anak laki-laki belum ada. Nah, kita cari ya. Nah, maka titik-titik dikurangin titik-titik sama dengan titik-titik. Oke, yang titik-titiknya kita tulis ya, kan sudah ada angkanya yang sudah diketahui. Nah, 126 kita taruh di depan. Terus 66-nya kita taruh di tengah-tengah. Jadi ini langsung aja. 126 dikurangi 66 hasilnya 60. Bagaimana? Insya Allah. Nah, jangan lupa kalau soal cerita harus ada kesimpulan. Maka jumlah anak laki-laki adalah 60 anak. Nah, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, lawan dari pengurangan adalah penjumlahan. Dalam pengurangan, 120 dikurangi 90 sama dengan 30. Dapat ditulis A dikurangi B sama dengan C. Dalam pengurangan, angka yang di depan atau A selalu lebih besar ya. Nah, jika angka paling depan atau A belum diketahui, maka bisa menghitung dengan cara penjumlahan A sama dengan B ditambah C. Namun, jika angka paling depan A sudah diketahui, maka menghitungnya tetap dengan cara pengurangan. Jika angka yang diketahui di tengah, maka masukkan angka yang lebih besar di bagian depan dan bisa dihitung dengan pengurangan. Dalam soal cerita, jumlah keseluruhan diletakkan paling depan. Ingat ya. Nah, tugas kalian adalah kalian mengerjakan evaluasi 2, tapi bagian yang matematikanya saja ya. Yang lainnya tidak usah dikerjakan, khusus matematika. Nah, say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Misal ini akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.